cenderung kalau dia misalnya nggak jinak, defensifnya itu dia nggak akan menggigit kan, cenderung akan diam, atau kalau dia ngelihat misalnya ada waktu untuk kabur, dia akan kabur, nah kayak gini kan, tuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Hari ini saya bersama Bearded Dragon saya kan. Ini namanya si Lingga ya kan. Nah, di video kali ini saya pengen membahas tentang beberapa karakter alamiah dari Bearded Dragon ya. Dan saya pengen jelasin ini biar Agan yang pengen atau baru aja pelihara Bearded Dragon itu tahu gimana sifat sifat Bearded Dragonnya ya. Jadi nggak kaget pas pelihara. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang hal ini bersama saya dan Lingga. Nah, sebenarnya sifat Bearded Dragon itu ya mirip-mirip dengan kadal-kadal gurun lainnya ya kan. Dia tuh ya bisa dibilang lebih tenang lah kan dibandingkan dengan hewan-hewan lain yang hidup di daerah tropis ya kan. Karena Bearded Dragon ini kan sebenarnya aslinya itu dari Australia, kayak gurun-gurun ya savana gitulah, jadi agak kering, bahkan kadang juga di gurun ya. Dan tapi gurunnya masih ada pepohonan gitu kan. Karena hal itu kalem lah atau nggak agresif waktu didekati ya kan. Itu beda sama hewan-hewan yang hidup di tropis hijau. Contohnya kayak iguana atau tegu, atau yang saya pelihara sekarang tuh kayak kadal panana. Itu kan kalau misalnya dia belum jinak, nah cenderung akan melakukan defensif ya. Kalau kadal panana tuh biasanya dia akan mangap dan mengeluarkan lidah sambil mendesis, itu sebagai pertahanan biar dia tuh terlihat mengerikan atau terlihat seperti ular gitu ya. Kalau tegu juga mirip-mirip, dia mulutnya mangap, lidahnya keluar dan mendesis, kadang juga ekornya disabet. Dan iguana juga mirip-mirip sih kan, dia tuh menyabet ekornya sih. Kalau Bearded Dragon ini cenderung kalau dia misalnya nggak jinak, defensifnya itu dia nggak akan menggigit kan, cenderung akan diam, atau kalau dia ngelihat misalnya ada waktu untuk kabur, dia akan kabur, nah kayak gini kan, tuh lari terbirit-birit gitu ya. Nah, ini karena jujur Bearded Dragon saya ini jarang saya handle ya kan. Soalnya saya tuh kalau hewan memang lebih fokus di musang dan juga leopard gecko dan kadal panana kan. Ini salah satu hewan yang jarang saya handle. Lebih sering pagi tuh saya jemur dengan kandangnya udah 10-15 menit setelah saya jemur. Ya udah kan saya taruh di tempatnya dia tuh di rak atas di depan rumah saya, di teras rumah saya kan. Jadi dia itu kan, makanya buat Agan yang pengen melihara hewan pemula yang bisa besar, cuma besarnya tuh size-nya medium ya, jadi nggak sebesar kayak iguana, savannah monitor, atau tegu, atau dia tuh nggak sekecil leopard gecko, atau reptil-reptil yang kecil lainnya. Nah ini kadal Bearded Dragon ini cocok ya kan, karena ukurannya medium, mungkin maksimal size-nya dari kepala sampai ekor sekitar ya 50-60 cm itu udah paling besar kan. Cuma Agan tahu sendiri kan ekornya itu kayaknya setengah badannya ya. Jadi badannya mungkin maksimal 30-40 cm kan, sisanya ekor dah. Nah ini untuk ukuran Bearded Dragon yang galak itu aman banget dipegang kan. Dia nggak berusaha mencakar, nggak akan berusaha menggigit. Tapi kita pegang itu cenderung dia diam kan. Gitu loh. Cuma kalau misalnya Agan baru pelihara Bearded Dragon ini, hati-hati naruh di bawah di permukaan yang kasar ya, karena dia akan lari sangat cepat sampai dia tuh menemukan tempat yang aman kan. Ini pengalaman saya dulu pernah ya beberapa tahun yang lalu sebelum saya punya Lingga ini, saya juga punya Bearded Dragon yang lama itu. Dia tuh sempet saya taruh di bawah, dia tuh kabur langsung masuk got gun. Itu saya ngambil hewannya tuh mati-matian, sampai akhirnya hewannya berhasil ketangkep lagi kan. Nah, makanya saran saya kalau misalnya Agan melihara Bearded Dragon dan dia belum terlalu jinak, itu terlihat dari dia tuh kita pegang pengen kabur apa enggak ya.
Nah, kalau dia pengen kabur, sebaiknya jangan taruh di bawah karena dia akan lari sangat kencang, apalagi kalau permukaannya kasar ya. Tapi kalau permukaannya halus, dia tuh nggak kerasa larinya kan, gitu loh. Nah, karakteristik bearded dragon yang kedua adalah dia tuh cenderung hewan yang rakus ya kan. Jadi hewan yang omnivora ya, karena dia makan serangga dan juga makan sayur-sayuran. Nah, dia pasti mau kan. Kalau sayur-sayuran itu yang sering saya kasih itu sawi sih. Mungkin ada beberapa tanaman lain yang sejenis itu Dagan. Agan bisa berikan, ya itu terserah Agan sih. Tapi selain sayur-sayuran gitu, sebenarnya mayoritas dia tuh makan serangga ya kan, insektivora. Jadi dia makan kayak jangkrik, kecoa dubia, nah 2 jenis makanan itu kan. Tapi kembali lagi kalau Agan ngasih makan bearded dragon itu perlu dikasih kalsium dan juga pakan hewannya tuh digatlut dengan gatlut yang berbentuk kayak sentrot tapi udah dihancurin gitu kan. Nanti saya taruh linknya di bawah ya. Dan dia ini asal kita rajin jemur kan, bearded dragon ini akan selalu rakus makan ya kan. Tapi yang penting kalau Agan pengen bearded dragonnya rakus makan, itu yang paling penting harus rajin jemur kan. Mungkin beberapa video yang lalu kalau Agan nonton semua video hewan saya itu saya pernah bilang kayak hewan kadal panana mungkin seminggu 3 kali aja udah cukup dijemur. Nah, bearded dragon ini kalau bisa setiap hari harus dijemur kan, karena dia tuh di alam liarnya itu perlu banget sinar matahari untuk pencernaan dan metabolismenya dia, jadi harus kita jemur kan. Kalau jemur seperti biasa saya saranin di pagi hari mungkin 5-10 menit atau mungkin maksimal 15 menit kalau misalnya cahaya mataharinya nggak terlalu terang, atau kalau Agan memang niat nungguin nggak di waktu, lihat sampai bearded dragonnya itu pas dijemur dia mulutnya mangap kan, dan biasanya di bibitnya atau di jenggotnya ini berwarna hitam pekat waktu kita jemur. Nah, itu tandanya dia kepanasan dan lebih baik kita pindahin di tempat yang dingin kan. Nah, itu udah cukup banget. Tapi kalau Agan memang mungkin berat jemur bearded dragonnya setiap hari karena mungkin sibuk kerja atau sekolah gitu. Nah, sebaiknya Agan beliin lampu pemanas ya kan. Itu banyak lampu UV pakai reptil. Nah, cari yang ada cahayanya gitu, warna putih, UVB atau UVA gitu. Agan kasih ke bearded dragonnya, taruh di dalam kandangnya. Biasa sih Agan beli lampunya dan juga fittingnya biar langsung kayak lampu tembak ke bearded dragonnya gitu. Pas jemur itu harus diperhatikan ya kan, jangan dihidupin lampu berjam-jam, mungkin sampai kelihatan dia mangap baru dimatiin lampunya Agan. Nah, sebenarnya itu aja sih. Atau kalau misalnya kandang Agan bagus besar itu bisa dibuat ada bagian spot untuk dia manas, ada bagian lain yang cenderung redup buat dia istirahat kan. Nah, itu sebenarnya lebih bagus sih kalau Agan bisa nyeting yang bagus itu ya. Nah, selain jemur dan juga makan tadi, untuk menjaga kesehatan bearded dragon itu yang paling penting adalah menjaga kandang dan juga badan bearded dragonnya bersih ya kan. Kalau untuk menjaga kandang, pastiin sisa makanan misalnya jangkrik atau serangga yang nggak kemakan dan akhirnya mati dan busuk, nah itu setiap hari harus diambil kan. Dan pas bearded dragon pup, nah itu harus dibersihkan ya kan, karena jujur dari beberapa jenis reptil yang saya pelihara ya, itu ada nih, saya mungkin absen yang saya inget-inget aja ya kan, bearded dragon, leopard gecko, kadal panana, saya juga pernah melihara iguana, savannah monitor, habis itu londok saya pernah melihara, sama kadal duri Papua ya kalau nggak salah. Nah, bearded dragon ini salah satu hewan yang pupnya paling bau kan, nggak tahu kenapa ya, pencernaannya dia mungkin membuat pupnya itu bau banget kan. Ini salah satu hewan yang saya pelihara yang pupnya bau kan. Nah, karena itu bau, selain mengganggu kita kalau dia pup nggak kita bersihin, dia bisa mengganggu kesehatan bearded dragon kan. Jadi harus rutin dibersihin. Kalau saya sih jadwal bersihinnya saya nyaranin setiap hari ya kan, setiap pagi gitu Agan bersihin alasnya, pakai alas dari karet gitu biar buat di rumah gitu. Itu bisa juga sih Agan jadiin karpet yang bolong-bolong gitu Dagan, atau kasih kertas gitu di bawah kandangnya, setiap hari Agan ganti biar kebersihan bearded dragonnya itu terjaga ya kan. Nah, selain itu juga bearded dragon ini adalah hewan yang banyak durinya ya, maksudnya durinya nih walaupun kecil-kecil tetap aja ada durinya. Mungkin 2 atau 3 minggu sekali itu
Agan harus rutin mandiin bearded dragon ya, biar badannya tuh tetap bersih. Waktu paling bagus sih mungkin di siang hari ya kan. Di siang hari Agan rendam menggunakan air biasa gitu di bak atau wadah gitu yang sekiranya bearded dragon nggak bisa lompat keluar gitu. Nah, setelah direndam Agan gosok-gosok aja menggunakan sikat gigi. Kan pernah saya buatin video tentang mandiin bearded dragon kan. Nah, kayak gitu aja, gosok-gosok sampai bersih, nanti dibilas, setelah itu dijemur sampai badannya kering baru dimasukin kandang. Nah, semudah itu sih sebenarnya ya merawat bearded dragon ya. Kayak punya saya ini, jujur ini agak kotor ya kan. Mungkin besok atau lusa saya akan coba mandiin ya kan. Tuh terlihat dari badannya kelihatan kusam gini. Dan ini karena baru pup jadi nggak terlalu gemuk ya kan. Ini di bawah bagian bawahnya tuh kotor banget kan. Nah, ini harus dibersihin kan bagian bawahnya nih kan. Oke, mungkin sekian video dari saya hari ini. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang hewan apapun yang menurut saya menarik di segmen sawan ini. Kalau ada pertanyaan atau mau nambahin langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan bearded dragon saya, Silingga ini. Salam hewan lestari kan.